seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Bahaya Hoax dan Disinformasi. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang setiap hari membuka WhatsApp, Instagram, TikTok, atau Facebook? Setiap hari kita pasti menerima begitu banyak informasi. Dalam hitungan detik saja berita bisa menyebar ke jutaan orang. Namun, tidak semua informasi yang kita baca adalah benar. Ada informasi yang sengaja dibuat untuk menipu, memprovokasi, bahkan memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki kemampuan untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hanya hoax. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian hoax dan disinformasi. Pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan hoax dan disinformasi. Hoax adalah informasi atau berita palsu yang dibuat seolah-olah benar sehingga banyak orang percaya. Tujuannya bisa bermacam-macam ya, misalnya mencari perhatian, mendapat keuntungan ekonomi, atau bahkan menimbulkan keresahan. Sedangkan disinformasi adalah penyebaran informasi yang memang sengaja dilakukan untuk menyesatkan masyarakat. Artinya, orang yang membuat atau menyebarkannya sudah tahu bahwa informasi tersebut salah, tetapi tetap menyebarkannya karena memiliki tujuan tertentu. Ada juga istilah misinformasi, yaitu informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa sengaja. Misalnya, kita menerima pesan di grup keluarga, lalu langsung meneruskannya karena mengira berita tersebut benar. Jadi, walaupun niatnya baik, tetap saja informasi yang salah dapat merugikan orang lain. Selanjutnya, ada penyebab maraknya hoax. Mengapa sekarang hoax makin banyak? Penyebab pertamanya adalah kemudahan akses internet. Siapapun sekarang bisa membuat dan menyebarkan informasi tanpa melalui proses penyuntingan seperti media massa. Kedua, penggunaan media sosial yang sangat tinggi. Banyak orang memperoleh berita bukan dari televisi atau koran lagi, tetapi dari media sosial. Ketiga adalah kurangnya literasi digital. Masih banyak orang yang belum terbiasa memeriksa apakah informasi tersebut benar atau tidak. Selain itu, ada juga orang yang ingin menjadi yang pertama membagikan berita. Akibatnya, mereka langsung menekan tombol share tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Terakhir, ada motif tertentu seperti politik, ekonomi, bahkan provokasi untuk memecah belah masyarakat. Selanjutnya ada dampak hoax dan disinformasi. Kalau hoax terus menyebar, apa dampaknya? Yang pertama adalah menimbulkan kepanikan. Misalnya muncul berita palsu tentang bencana atau penyakit tertentu sehingga masyarakat menjadi takut. Yang kedua, hoax dapat memecah persatuan bangsa. Misalnya berita yang mengandung unsur sara sehingga menimbulkan konflik antar kelompok. Kemudian, hoax juga dapat merusak nama baik seseorang. Sekali informasi palsu tersebar, akan sangat sulit mengembalikan kepercayaan masyarakat. Selain itu, masyarakat akhirnya menjadi bingung karena sulit membedakan informasi yang benar dengan yang salah. Jika hal ini terus terjadi, kepercayaan terhadap media dan informasi yang benar juga akan menurun. Selanjutnya, di sini juga ada contoh hoax. Mari kita lihat beberapa contoh yang sering kita temui. Misalnya, ada pesan berantai di WhatsApp yang mengatakan bahwa minum air garam dapat menyembuhkan semua penyakit. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung informasi tersebut. Contoh lain adalah berita palsu tentang bencana alam yang ternyata menggunakan foto lama dari kejadian di negara lain. Saat masa pemilu juga sering muncul berita yang mengklaim hasil pemilu sudah diketahui sebelum penghitungan resmi selesai. Padahal, informasi seperti itu bisa mempengaruhi opini masyarakat. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa hoax sering memanfaatkan rasa takut, rasa penasaran, atau emosi masyarakat agar cepat menyebar. Lalu, bagaimana cara kita mengenali hoax?
Langkah pertama adalah memeriksa sumber berita, apakah berasal dari media resmi atau hanya akun yang tidak jelas identitasnya. Kedua, jangan hanya membaca judulnya. Banyak judul dibuat sangat sensasional agar orang langsung percaya. Oleh karena itu, bacalah isi berita sampai selesai. Ketiga, periksa tanggal berita karena kadang-kadang berita lama disebarkan kembali sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Keempat, bandingkan dengan media terpercaya. Kalau hanya satu sumber yang memberitakan sementara media resmi tidak membahasnya, kita perlu berhati-hati. Dan yang terakhir, memanfaatkan situs pemeriksa fakta sebelum membagikan informasi tersebut. Selanjutnya ada peran warga negara. Dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kita belajar bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab kita adalah menjaga persatuan bangsa. Jangan sampai kita justru menjadi penyebar informasi palsu. Sebagai mahasiswa, kita juga harus menjadi contoh dengan berpikir kritis, memeriksa informasi terlebih dahulu, dan tidak mudah percaya terhadap berita yang belum jelas kebenarannya. Kalau ada teman atau keluarga yang menyebarkan hoax, kita bisa mengingatkannya dengan cara yang sopan dan memberikan informasi yang benar. Selanjutnya ada upaya pencegahan. Pencegahan hoax tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah memiliki tugas memberikan edukasi literasi digital dan menindak penyebar hoax sesuai peraturan yang berlaku. Masyarakat juga harus aktif memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Sedangkan kita sebagai individu harus membiasakan prinsip think before sharing, yaitu berpikir terlebih dahulu sebelum menekan tombol kirim atau bagikan. Dengan cara sederhana ini, kita sudah ikut membantu mencegah penyebaran hoax. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa hoax dan disinformasi merupakan salah satu tantangan terbesar di era digital. Hoax dapat menyebabkan kepanikan, konflik, bahkan mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, kemampuan literasi digital sangat penting dimiliki oleh setiap warga negara. Sebelum mempercayai atau membagikan suatu informasi, biasakan untuk memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran berita palsu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga setelah mengikuti presentasi ini, kita semua menjadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial, lebih kritis dalam menerima informasi, dan lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan berita. Karena di era digital seperti sekarang, setiap orang bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga dapat menjadi penyebar informasi. Oleh sebab itu, mari kita biasakan prinsip sharing sebelum sharing, agar informasi yang kita sebarkan benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.